Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, di video kali ini Pak Budi mau membahas tentang elektrolisis ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah ngebahas tentang sel volta ya. Nah, perbedaan yang mendasar dari sel volta sama elektrolisis adalah kemarin kalau sel volta itu dari sebuah reaksi kimia, dia bisa menghasilkan arus listrik ya. Contohnya kemarin ketika kita belajar sel volta itu kita mengenal ada oksidasi dan ada reduksi ya di sebuah rangkaian sel volta. Nah, gara-gara ada oksidasi dan ada reduksi itu terjadilah perpindahan elektron ya, yang ada tanda panah warna merah tuh ya di kabelnya ya kan. Nah, jadi dari sebuah reaksi redoks menghasilkan sebuah arus listrik. Nah, kalau elektrolisis itu kebalikannya. Jadi dari sebuah arus listrik menghasilkan yang namanya reaksi kimia. Nah, sebagai contoh misalnya di sini Pak Budi itu punya sebuah NaCl, di mana NaCl ini Bapak hubungkan sama baterai, ya, ini baterai ya misalnya ya. Nah, kemudian si baterai ini Pak Budi hubungkan sama kabel, ya kan. Dan di sini ada sebuah elektrode. Elektrode itu adalah sebuah penghantar ya, seperti itu. Nah, biasanya elektrode yang digunakan ini adalah karbon ya. Nah, anak-anak, sebuah elektrode itu pasti memiliki yang namanya katoda sama anoda ya. Oke, ini misalnya positif, ya kan. Nah, yang ini negatif seperti itu. Nah, nanti kita akan definisikannya sama kita apa sih sebenarnya definisi katoda dan apa definisi anoda. Nah, anak-anak, seperti yang kita tahu, NaCl itu sendiri terion menjadi ion Na+ sama Cl-. Nah, ketika elektrodenya itu di sini adalah sebuah muatan positif, maka nanti ion Cl-nya yang akan tertarik ke sebelah kiri ya. Nah, ion ion negatifnya akan ketarik sebelah kiri. Kenapa? Karena sebelah kiri elektrodenya bermuatan positif, ya kan? Dan menarik sesuatu yang bermuatan negatif, yaitu Cl-. Nah, sebaliknya, elektrode di sebelah kanan ini bermuatan negatif, maka dia akan menarik sesuatu yang bermuatan positif ya, yaitu ion Na+, ya, seperti itu. Nah, anak-anak, sisi yang sebelah kiri adalah sisi yang dia itu mengumpulkan muatan negatif. Nah, inilah definisi dari yang namanya kutub negatif atau kita kenal juga dengan nama anoda. Seperti itu. Jadi kutub negatif itu artinya definisinya bukan dianya bermuatan negatif enggak, tapi mereka yang mengumpulkan muatan negatif. Berarti dengan kata lain, kalau gitu, kalau mereka mengumpulkan muatan negatif, dianya sendiri ya muatannya positif. Paham ya? Itu disebut dengan kutub negatif atau anoda. Nah, sebaliknya, di sebelah kanan, dia ini mengumpulkan muatan positif. Ya kan? Nah, karena dia mengumpulkan muatan positif, nanti ini yang kita kenal dengan nama kutub positif atau disebut juga dengan nama katoda. Nah, ingat ya, mengumpulkan muatan positif. Berarti yang ngumpulin itu siapa? Ya yang mengumpulkan bermuatan negatif. Ya. Jadi bisa kita simpulkan ya, katoda itu adalah sesuatu yang bermuatan negatif sehingga dia mengumpulkan muatan positif. Ya, tadi kan definisi katoda itu sesuatu yang mengumpulkan muatan positif ya, berarti dia sendiri bermuatan negatif. Anoda adalah sesuatu yang mengumpulkan muatan negatif. Dengan kata lain, dianya sendiri merupakan muatan positif. Begitu ya, itu definisi dari katoda sama anoda dalam sebuah elektrolisis ya. Nah, anak-anak, elektrolisis nanti sendiri ini Pak Budi akan bagi menjadi dua. Ada yang wujudnya adalah sebuah leburan ya, ada yang wujudnya itu adalah sebuah larutan. Bedanya apa Pak? Contoh misalnya nih, kita punya garam dapur. Garam dapur kita panaskan sama kita terus meleleh. Nah, itu adalah wujudnya leburan ya, anak-anak ya. Fasenya adalah liquid. Tapi kalau misalnya garam dapurnya Bapak ambil 1 sendok makan,
terus Bapak larutkan sama Bapak ya, pakai air gitu kan, di dalam segelas air. Nah, ini fasenya itu sudah larutan. Fasenya itu aki ya, karena di situ ada si garam dapur dan ada air, gitu ya. Nah, pertama di sini Pak Budi mau ngomongin dulu yang leburan. Contoh misalnya nih, NaCl. NaCl itu sendiri kan kalau kita ionkan, dia akan menjadi ion plus Na plus sama ion Cl min. Benar ya? Nah, bagaimana reaksinya? Anak-anak, katodanya berarti Na plus, ya. Anodanya berarti Cl min. Sebenarnya reaksi elektrolisis itu adalah reaksi menghilangkan muatan. Berarti kalau gitu Na plus muatannya hilang, tinggal Na aja. Ya. Oke, jangan lupa antara muatan kiri sama muatan kanan ini harus disamakan dengan cara penambahan satu elektron ya di sini ya. Cl min itu hilang muatannya menjadi Cl. Tapi masih ingat ya anak-anak ya, di kelas 11 ada beberapa unsur yang wujudnya itu tuh di alam itu diatomik. Apa saja sih? Ada gas oksigen, hidrogen, nitrogen, dan unsur-unsur golongan 7A. Cara ngapalinnya adalah Fanta, Coca-Cola, barang, Israel. Gitu ya. FClBrI. Nah, kebetulan Cl itu di alam itu wujudnya tuh bukan Cl doang, tapi Cl2. Sehingga di sini Cl-nya Cl2 harus kita setarain jadi 2 Cl min ya. Nah, di mana kita menambahkan elektron? Di sisi yang lebih positif, berarti di sebelah kanan ya, sebanyak 2 elektron. Begitu ya anak-anak ya. Dah cukup. Sampai sini saja reaksinya. Oke, bisa ya? Baik, kalau bisa silakan kamu pause dulu video ini, kerjakan latihannya 2 soal. Ini ya, KBR sama MGO. Oke? Oke, sip. Kalau sudah selesai, yuk kita lanjut ya. Nah, tadi kita sudah ngebahas yang leburan. Leburan gampang ya, intinya kita tinggal menghilangkan muatan dari Na plus sama Cl min. Nanti KBr juga sama ya, K plusnya dihilangkan, Br minnya juga dihilangkan. Dan jangan lupa beberapa unsur wujud itu di atomik ya, di alam ini. Nah, anak-anak, yang kedua, elektrolisisnya itu dalam bentuk larutan. Ingat ya, kalau misalnya ngomongin larutan, contohnya misalnya larutan garam, berarti di situ nggak cuma ada garam, di situ juga ada komponen yang kedua yaitu air, ya. Oke, nah anak-anak, yuk kita lihat dulu aturan di katoda, ya. Perhatikan baik-baik ya. Katoda, ini bisa nggak ya Bapak hapus ya sama Bapak nih, biar nggak ngalangin nih, bisa ya. Nah, katoda itu tergantung golongannya, ya. Ada golongan A, ada golongan B. Kita perhatikan ya. Kalau golongan A, itu kan kita tahu ada 1A. Dengan cara ngapalinnya hari libur nasional kita Rabu, Kamis, Friday. 2A, cara ngapalinnya beli mangga campur sirsak bagi rata. Dan 3A, cuman aluminium saja. Ya. Nah, anak-anak, ketika katodanya itu adalah sebuah unsur golongan A, maka yang bereaksi di katoda itu bukan mereka, tapi langsung posisinya diambil alih oleh air itu sendiri. Karena tadi sebenarnya komponennya itu nggak cuma ada garam kan, ada air. Menjadi hidrogen sama OH-. Paham ya sampai sini ya? Nah, tapi kalau dia golongannya golongan B, berarti selain dari yang Pak Budi tulis di sini, ya berarti yang bereaksi dia sendiri. Contohnya misalnya Fe. Fe kan di sini nggak ada kan? Ya sudah berarti yang bereaksi Fe seperti ini ya, Fe. Ya, paham ya sampai sini anak-anak sekalian ya. Jadi sekali lagi di katoda kita perhatikan sama kita kalau misalnya di sini yang bereaksi itu adalah golongan A, maka nanti dia akan berubah menjadi H2O. Tapi kalau yang bereaksi itu golongan B akan tetap. Sebagai contoh yuk, misalnya di sini Pak Budi punya di sini misalnya yang A itu soalnya adalah larutan NaCl dengan elektrode PT ya. Oke, NaCl. NaCl itu sendiri dia itu pecah menjadi Na plus sama Cl min. Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Katoda. Katodanya adalah Na plus. Yuk kita lihat yuk sama kita yuk.
Na plus itu golongan apa sih? Na plus itu merupakan golongan A. Ya, ada Na ya di sini ya. Maka anak-anak, kalau misalnya dia golongan A, ingat ya, kita nggak boleh mereaksikan mereka. Yang kita reaksikan adalah H2O menjadi H2 sama OH-. Sehingga di sini Bapak hapus ya Na plusnya ya. Yang bereaksi tadi adalah sebuah H2O menjadi H2 ditambah sama OH-. Nah, ingat dalam sebuah reaksi kimia harus kita setarakan ya. Gimana cara nyetarainnya? Pertama, ini kita kasih koefisien 2. Sehingga hidrogennya ada 4. Nah, di sini kan udah ada 2, biar supaya 4, maka di sini kita tambahin 2 OH- ya, supaya hidrogennya ada 4. Oksigennya ada berapa? 2. Kebetulan di kiri itu ada 2, di sebelah kanan gara-gara kita kasih koefisien jadi 2. Gitu cara menyetarakannya ya. Dan terakhir jangan lupa sentuhan terakhirnya adalah tambahin elektron. Di sebelah mana? Ya, di sebelah kiri karena kirilah yang lebih positif ya, yang membutuhkan elektron. Oke, seperti itu ya. Oke, anodanya kita skip dulu sama kita karena kita masih ngebahas katoda. Sekarang yang B, larutan MgSO4 dengan elektrode Ag. Oke, MgSO4. Berarti kalau kita ionkan menjadi Mg sama SO4. Jangan lupa ya, SO4 itu punya muatan 2-, Mg punya muatan plus 2 ya. Oke, katodanya adalah Mg. Apakah Mg itu termasuk golongan A? Iya, kan beli mangga campur sirsak bagi rata. Maka nggak boleh kita nulis Mg nanti ya di reaksi ya. Yang kita tulis kembali H2O menjadi H2 tambah OH-. Karena sama kayak yang di atas, boleh dong di sini Pak Budi copy paste ya sama Pak Budi ya. Copy di sininya paste. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu ya anak-anak ya katoda. Oke, jelas ya untuk aturan di katoda ya. Nah, sekarang aturan anoda. Anak-anak, aturan di anoda itu pertama-tama kita harus ngelihat dulu elektrodenya. Ya, elektrodenya itu elektrode yang mana sih Pak elektrode nih? Elektrode nih sesuatu yang diceburin ke dalam larutan, nih elektrode namanya ya, penghantar listrik. Nah, penghantar atau elektrode itu ada 2 jenis. Ada yang tidak reaktif atau disebut juga dengan inert, ada yang reaktif. Nah, anak-anak, contoh elektrode yang tidak reaktif dan sering banget dipakai di soal-soal itu ada 3. Ada karbon, ada platina, sama ada emas atau AU ya. C, PT, sama AU. Berarti sisanya kita anggap sebuah elektrode yang reaktif. Paham ya? Oke, jadi pertama-tama kalau di anoda kita harus lihat dulu elektrodenya itu reaktif atau tidak ya. Kalau elektrodenya itu inert atau tidak reaktif, kita lihat kotak yang warna merah. Kita lihat lagi sama kita anak-anak, apakah wujudnya itu sebuah oksida atau bukan. Oksida itu yang seperti apa sih Pak ya? Berarti dia yang mengikat oksigen. Contoh kayak SO42-, NO3-, PO43-. Ini kan semuanya mengikat oksigen tuh. Nah, anak-anak ketika mereka sebuah oksida, H2O-nya akan berubah menjadi ketika mereka sebuah oksida, kita tidak boleh mereaksikan mereka. Langsung posisinya digantikan kembali sama H2O, sama seperti yang ini ya. Ketika golongan A kita nggak boleh melibatkan mereka. Langsung posisinya digantikan sama H2O. Tapi H2O-nya beda reaksi nih. Kalau di katoda kan H2O-nya jadi hidrogen sama OH-, basa ya. Kalau di anoda, H2O-nya berubah jadi asam, H+, dan oksigen. Seperti itu ya. Tapi kalau dia itu senyawanya senyawa yang non-oksida, contohnya Cl-, Br-, ya tetap yang bereaksi si Cl dan si Br itu sendiri. Ngerti ya sampai sini ya? Itu kalau misalnya dia tidak reaktif ya, maka lihatlah tabel yang warna merah, kotak yang warna merah. Tapi kalau dia reaktif anak-anak, ya berarti yang bereaksi adalah elektrode itu sendiri. Pak nggak ngerti? Oke yuk, biar ngerti kita latihan soal lagi ya. Yang tadi aja kita lanjutkan. Kita punya larutan NaCl dengan elektrode PT. Kita lihat dulu yuk, elektrode PT ini tuh termasuk elektrode yang apa sih? Oh, PT itu berarti adalah elektrode yang inert, yang tidak reaktif. Kita harus lihat
tabel atau kotak yang warna merah, betul ya? Oke, kita lihat lagi, oksida atau non-oksida nih. Nah, anak-anak di sini ion negatifnya adalah sebuah ion Cl-. Cl- itu bukan merupakan sebuah oksida atau non-oksida. Maka yang bereaksi ya si Cl- itu sendiri. Paham ya? Jadi yang bereaksi di sini adalah si Cl-. Ya berarti kalau Cl-, ingat dia akan menjadi Cl2 karena Cl itu sendiri merupakan sebuah unsur yang diatomik ya. Oke deh, sip. Berarti gitu ya, Cl2 ya. Oke, dah. Berarti kalau gitu kita setarain ini 2 Cl- ditambah 2 elektron. Seperti itulah reaksinya ya anak-anak ya di anoda. Nah, sekarang yang B kita lihat. Yang B, anak-anak, di sini elektrodenya adalah elektrode Ag. Elektrode Ag tidak termasuk dari elektrode yang inert, berarti dia merupakan elektrode yang reaktif. Berarti kalau dia elektrodenya reaktif, dia langsung mengambil alih ya seperti tabel atau kotak yang warna biru ya. Jadi si Ag-nya itu langsung mengambil alih ya anak-anak ya. Si Ag-nya tuh langsung turun ke sini. Ngerti ya? Jadi langsung diambil alih oleh si elektrode Ag-nya. Ag menjadi ion apa, Pak? Kan saya nggak hafal nih. Oke, kan Pak Budi sudah kasih kamu ini ya. Nah, seperti itu. Betul kan? Oke, tinggal kita lihat aja sama kita. Ag itu sendiri ionnya adalah ion Ag+. Jadi nggak usah dihafalin ya. Nanti Pak Budi pun juga akan kasih kamu ituannya, tabelnya ya ketika nanti ulangan. Ya, berarti di sini Ag akan menjadi Ag+ dan tambah 1 elektron. Seperti itu. Ini adalah reaksi untuk larutan. Oke, bisa dipahami ya? Sip. Kalau bisa, ini nanti filenya Pak Budi kasih ya sama Bapak. Silakan kamu kerjain latihan soalnya 3 ya. Ini yang larutan. Kalau mau di screenshot video ini, sorry, di post lalu di screenshot video ini ya. Lalu nanti kamu silakan kerjakan latihan soalnya. Begitu ya anak-anak sekalian ya. Oke, ya mungkin di video tentang elektrolisis sampai sini dulu. Intinya anak-anak, Pak Budi mau kamu bisa menuliskan reaksi yang terjadi di katoda sama terjadi di anoda dengan beberapa keadaan yang tadi sudah Pak Budi jelaskan ya sama Pak Budi ya, seperti itu. Oke, kamu harus paham dan kamu harus mengerti dulu materi elektrolisis ini karena nanti setelah itu kita akan masuk ke hukum Faraday. Dasarnya adalah bisa bikin reaksi elektrolisis. Oke, baik itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk malam hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.